Ya Allah, lengkap kakak. Nyarane yang jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Muhammadi abdillahi amma ba'du. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dalam acara diseminasi budaya positif SD Pakijang nomor 1. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Sri Murtiningsi SPD selaku Kepala SDN Pakijang nomor 1 dan Bapak Ibu Guru, saya selaku pengacara akan membacakan acara. Dan acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua acara ini, yang ketiga bentuk. Acara pembukaan pada acara ini diseminasi budaya positif. Kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu acara ini. Yang pertama sambutan dari Ibu Sri Murtiningsi SPD. Kedua acara ini yang akan disampaikan oleh Pak Surujo. Ketiga lain-lain. Yang selanjutnya itu penutup dan doa. Untuk sambutan dari Ibu Sri Murtiningsi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Pakijang 01. Hari ini marilah kita sebelumnya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat rezeki. Dengan adanya nikmat sehat, kita semua bisa melaksanakan kegiatan setiap harinya, terutama di hari ini yaitu diseminasi calon guru penggerak. Bapak Ibu, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan ke baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, untuk acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Hirjo SPDSD adalah diseminasi merupakan program dari calon guru penggerak. Semoga kegiatan-kegiatan selama menjadi calon guru penggerak semuanya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya kita tunggu-tunggu untuk peningkatan pendidikan di SD Negeri Pakijang 01. Juga untuk calon guru penggerak Pak Ali juga saya harapkan seperti itu. Semoga nanti acara hari ini lancar, dan monggo Bapak Ibu juga harus mendukung, mensupport supaya situasi diseminasi ini kondusif.
Kiranya pesan saya hanya seperti itu, yang terutama kepentingan SD Negeri Pakijang 01 terlaksana semua dan makin meningkat, entah itu akademisnya maupun non akademisnya. Monggo Bapak Ibu untuk menyiapkan lomba-lomba yang akan dilaksanakan di bulan September, yaitu tanggal 18 lomba MAPSI ya Pak, 18 lomba MAPSI tingkat kecamatan, kemudian nanti tanggal 25 FTBI. Kita dapatnya kemarin sudah dipersiapkan Pak, yang kemarin dongeng ya. Kalau dongeng bisa menggunakan bahasa Moko. Mokonya monggo mau pakai Moko Brebes atau mau pakai Moko Acuan, Moko Solo. Yang jelas kita urusannya di kecamatan dulu, karena nanti setelah kita menang ke tingkat kabupaten atau ke tingkat, apalagi ke tingkat provinsi, acuannya harus bahasa Solo. Karena kita Jawa Tengah, nah acuan Jawa Tengah itu adalah bahasa Solo, Moko Solo. Bapak Ibu, di bulan September ini nanti SD kita ketempatan untuk K3S Sekbin 4, dan kemungkinan di situ akan membahas masalah lomba-lomba di bulan September ini, terutama FTBI yang tempatnya di Sekbin 4, yaitu di SD Negeri Rancawali 2. Jadi mohon persiapannya, baik itu MAPSI, baik itu FTBI, tunjukkan SD Negeri Pakijang 01. Syukur-syukur menjadi juara, yang penting tampil jangan memalukan. Jadi hanya itu pesan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Pak Suwirjo. Kepada Pak Suwirjo kami persilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Murtiningsi, rekan-rekan sejawat maupun guru yang telah menyempatkan diri di forum ini, yaitu forum diskusi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita dengarkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang sekarang ini. Untuk forum kali ini, di sini sifatnya hanya diskusi ini, Bapak Ibu. Berarti kita belajar bersama. Dimungkinkan ini untuk kelanjutan bagi ibu maupun bapak yang nantinya bisa belajar bersama dengan kami semua yang nantinya mendapat piloting PPG ini. Jadi ini sebagai acuan saja, barangkali ditutupkan nanti insya Allah dari kami saling membackup saja gitu, supaya semuanya bisa tercover. Terima kasih. Oke, langsung saja ke acara yang kita tunggu, yaitu diseminasi budaya positif di SDN Pakijang 01. Untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Saya Bibi berdoa mulai. Doa selesai. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Bagi dimohon untuk berdiri.
Saya lagi, ya mohon maaf. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, padu pada hati. Di sana aku berdiri dan padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga adanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya, supaya dalam forum diskusi diseminasi budaya positif ini agar lebih tertib, marilah kita buat kesepakatan diskusi. Ya. Kesepakatan diskusi itu monggo Bapak Ibu untuk langsung menerapkan atau memberi saran kepada saya, terutama untuk mengutarakan apa saja yang siap didiskusikan dalam forum ini. Contohnya tadi sudah berdoa sebelum diskusi. Yang kedua nanti kesepakatannya gimana, terserah. Berdoa sudah, terus bagaimana lagi? Monggo sekarang langsung saja kita mulai. Dibuka dari ibu-ibu dulu atau bapak-bapak dulu ini enaknya. Oh ibu, ini kamu tetap itu. Silakan Bu Kartika. Ya, ini kesepakatan forum diskusi supaya berjalan dengan tertib dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Izin saya menambahkan sedikit atau usul di Bapak. Untuk kesepakatan kelas mungkin yang pertama. Kesepakatan diskusi. Kesepakatan diskusi. Untuk kesepakatan diskusi yang pertama bisa kita saling menghargai ya Pak. Ketika ada teman yang mengeluarkan pendapatnya atau usul, kita bisa saling menghargai dan menerima. Itu Pak dari saya. Oke, monggo ada saran yang kedua. Tapi saling menghargai Bu, nanti saya tunjuk. Saling menghargai. Yang kedua monggo Bu Lisa Kopaseda. Monggo.
Ya, silakan Bu Nisa. Iya, tadi terkait saran diskusi. Iya, betul. Sarannya itu tadi dimulai Jam 11 kurang 5 menit atau 10 menit kurang lebih. rencananya mau berapa jam, Pak? 1 jam. Ya, mungkin akan lebih efektif. Ya. 1 jam itu digunakan seefektif mungkin dan tidak melebihi waktu, Pak. Betul. Ya, Nah. waktu. Tepat waktu, kesimpulannya tepat waktu. Ya tahulah waktunya apa semua. Ini Bu Desi, ini sebenarnya masalah kesepakatan diskusi ini. Ini kita belajar bersama, saling melengkapi. Saya juga baru belajar, mungkin ada yang lebih senior, mohon masukannya. Kesepakatan kelas ini kita lebih sama-sama belajar ya, Pak. Yeah. Lebih aktif Wah. bertanya jawab. Berarti peserta diharapkan aktif Ibu. Peserta diharapkan aktif Diharapkan aktif dalam diskusi. Ada lagi Ibu? Monggo. Terkait dengan tanya jawab, barangkali ada. Ya Bu Kartika, tadi Bu Srianto. Nggak apa-apa. Semuanya mempunyai hak yang sama. Ibu tidak? Nggak apa-apa. Semuanya kita belajar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas Enggar pun nggak apa-apa. Semuanya mempunyai hak yang sama dalam forum ini. Atau saya tambahin juga nggak apa-apa Ibu. Mengacungkan tangan ketika mau bertanya juga boleh lah. Setuju apa enggak? Ini setuju. Saya tambahkan lagi ya Pak Gip, saat diskusi ini kita bisa selain kita aktif juga kita mungkin tadi sudah saling menghargai kemudian aktif dan mungkin satu lagi kita bisa menggunakan HP dengan mode silent atau sepertinya ya Pak Gip, agar diskusinya aktif Pak. Betul, terima kasih. Berarti intinya ini kesimpulannya silent untuk HP. Betul Pak. Moga Bapak Ibu ada masukan atau ide yang lain dalam forum diskusi ini untuk membuat kesepahatannya. Ya, sudah cukup. Kalau cukup langsung saja Bismillah. Di sini saya mempunyai tugas yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pendalaman budaya positif. Mungkin bagi Bapak Ibu semua ada yang sudah tahu, ada yang sebagian baru tahu, dan mungkin ada yang belum tahu. Apakah budaya positif itu? Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab budaya positif itu? Terutama yang ada di SDN Pakijangan 01. Budaya positif itu hal-hal yang dilakukan atau kebiasaan yang dilakukan setiap hari, tentunya mengenai hal yang baik Ibu Tika. Kiranya itu kalau ada yang mau menambahkan silakan Bu Tika. Untuk lebih rincinya ada yang mau menambahkan Pak Teguh? Ya, ini di sini saya juga menyebarkan pemahaman dan penerapan pendalaman mengenai budaya positif. Selanjutnya mengenai konsep budaya positif. Ini kita belajar bersama. Konsep budaya positif itu dimulai dari atau bertujuan atau juga dari diri kita tentang bagaimana itu perubahan paradigma belajar dari diri kita sendiri. Nah, konsepnya di situ ada nilai disiplin positif. Disiplin positif itu tentunya banyak hal. Contohnya pembuatan kesepakatan kelas, Ibu ya, sebagaimana
yang sudah diterapkan sebagian dari kita. Mengenai kesepakatan itu berasal atau bersumber dari murid. Guru sifatnya hanya memfasilitasi atau menuntun ke arah disiplin positif. Nah, nilai disiplin positif itu seperti apa ya, Bu? Contohnya, ya tadi yang kita sepakati berawal dari kesepakatan itu, awalnya dari kesepakatan kelas, maka akan ke nilai budaya positif atau disiplin positif. Sebelum ada kesepakatan, ada juga yang namanya keyakinan kelas. Iya betul ya? Betul. Alurnya mundur, saya menjelaskannya biar enak. Oke. Keyakinan kelas, di mana siswa itu membuat dirinya merasa yakin bahwa hal tersebut bisa dilakukan demi perubahan diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, konsep ini selanjutnya mengenai nilai kebajikan. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, ada juga motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, untuk menguraikan dari 8 poin ini, saya akan mencoba menampilkan melalui yang di layar ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita itu sudah mengenal yang namanya profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nyanyi, oh boleh, silakan. Ada yang mau nyanyi, beneran? Ya semuanya ya. Ayo, profil belajar Pancasila nanti akan dibimbing oleh Bu Kartika. Yo, ketika mau nyanyi gak apa-apa ya. Coba edarinya ketika mau kan tadi kesepakatan ya. Boleh semua istilahnya memberikan ide, masukan kan tadi. Ya, ini sebelum menyanyi saya akan coba mulai terlebih dahulu ya ketika. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, hal ini itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, silakan ada yang mau tadi katanya Bu Kartika mau nyanyi, jadi ya bersama-sama nanti akan diarahkan oleh Bu Kartika. Ya, silakan. Ya, semuanya berdiri semuanya. Itu dari monggo, silakan. Ayo, iya. Yo, semuanya mengikuti dari arah Bu Kartika. Ya, sini ya, saya nggak apa-apa ini. Bapak Ibu sudah hafal mungkin ya, tidak usah saya. Nggak apa-apa, kita belajar bersama. Kita bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Belajar Pancasila. Iya. Ulangi ya Bapak Ibu. Ulang lagi. Bareng-bareng ya. Semuanya ikut nyanyi, jangan saya suaranya keras Bapak Ibu. Iya. Ya 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong. Bukan. Oh iya.
Oh iya. Iya, iya, ulang lagi juga. Ya, sedikit teringat dulu. Ulang lagi. 1. Ya. Iya. Enggak ada tulisannya. Ini kan masternya. Masternya ya Mas Bro. Ya, ya. Master dari skala master. Ya. Ya, enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Ya ketika nggak apa-apa. Ini nanti saya nyalakan juga nggak apa-apa wis. Lagu. Ya, ini ya. Ya nggak apa-apa, ini kan nggak ada musiknya, nggak ada kabarnya sih, ya, nggak dengar. Pancasila beriman tetap pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong mandiri, kreatif, berkala tinggi. Nah ya, dan oh iya, yo sekali lagi berita biar meriah lah, masa iya, ya iya. Ayo bisa, ya iya. Ini langsung pada ahlinya, ya. Iya siap, oke. Nah, ya ini. Iya, nggak apa-apa. Ya, langsung. Baik, Bapak Ibu lagi ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbudi dan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan kritis. Ya, tepuk tangan untuk bukan. Gini. Iya. Selanjutnya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini miskonsepsi artinya beda persepsi, beda pemahaman. Di sini diilusikan guru itu mengontrol murid. Murid itu seolah-olah boneka, Ibu. Itu paradigma zaman dulu, Ibu. Nah, ilusi bahwa kritik dan itu hanya membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua muatan positif dan negatif sama bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak. Selanjutnya, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini di sini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Realitas kebutuhan kita sama. Tuh, respon. Nah, teori kontrolnya realitas kita berbeda. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam hal itu kita mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan sebagai murid. Ini sebagai murid. Kebutuhan mengenai pembelajaran. Tetapi realitanya kita itu berbeda. Maksudnya apa? Berbeda dalam menerima kebutuhan belajar, caranya terutama gitu. Ini semua orang melihat hal yang sama. Kita sebagai guru melihat murid itu sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha dari kontrolnya, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini semua perilaku memiliki tujuan.
stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol atau mengendalikan orang lain. Poin selanjutnya, stimulus responnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Selanjutnya, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan terbaru. Ini sini poin yang pertama mengenai disiplin positif. Sesuai dengan yang awal tadi, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti kebiasaan yang baik yang nilainya dapat diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Itu tujuannya menumbuhkan kesadaran, memberdayakan murid tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Itu tujuannya kita sebagai seorang pendidik harus paham. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, umum, dan memiliki motivasi intrinsik. Apakah arti dari motivasi intrinsik? Dari diri dalam kita sendiri. Ini ya Bu, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tadi garis besarnya motivasi intrinsik. Berarti ini perlu digarisbawahi. Yang pertama mengenai nilai-nilai yang diyakini sebagai acuan dari disiplin positif. Nah, tujuannya apa? Tujuannya menumbuhkan kesadaran. Dari mana? Dari motivasi intrinsik atau dari diri kita sendiri, dari dalam kita sendiri. Untuk ke arah apa? Ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari unsur ras, budaya, dan agama serta suku. Contohnya itu ada pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terdapat juga pada 180 primary yes program PYP yang berisi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama mandiri, kerjasama diri, dan komitmen. Selanjutnya, di sini ada nilai kebajikan keterampilan hidup atau bahasa kerennya life skill. Ini dapat dipercaya. Ya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Dapat dipercaya. Ini amanah, lurus hati, ya salam pendengar yang aktif, bukan cuma hanya mendengarkan, tapi merespon setiap materi atau merespon kepada orang yang berbicara atau lawan bicaranya, memberikan yang terbaik dari diri. Itu
Ya, maksudnya gini, kita itu berusaha menciptakan sesuatu ya yang terbaik dari diri kita sendiri. Bukan, Pak. Selanjutnya, ini ada beberapa hal mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada lagi nggak? Ya, tentunya manusia kita perlu apa yang perlu kita inginkan. Contohnya, jenengan semua Bapak Ibu ini sama yang rombongan. menginginkan sesuatu, pengen HP, ya harus beli, gitu. Dari mana? Ya dari cara menabung. Nah, keinginan yang kuat. Pak minta dicetak. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik. Nah, tadi dalam rangka agar kebutuhan dasar dapat tercukupi maupun terpenuhi. Nah, dengan baik. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, di sini ada motivasi intrinsik, motivasi dari diri kita. Ya, kita tentunya akan berkilah untuk menghindari ketidaknyamanan ya Mas Bro, menghindari dari hukuman. Begitu juga dengan murid kita, ya. Ini ada enggak? Ini yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dapat dipercaya. Di sini ada mengenai ini pedoman bagi seorang guru. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada juga restitusi. Hukuman tidak terencana, hukuman itu tidak terencana. Kadang-kadang kita di luar kendali. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Poin selanjutnya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Biasanya hukuman berupa hukuman fisik di Mas Bro. Ada yang suruh push up, ada yang suruh lari, ya. Nah, selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu Bu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tidak sikap guru selalu memonitor murid. Biasanya ini konsekuensi. Coba anak-anak, ya contohnya ya, kalian kemarin sudah tahu kalau tidak memakai topi apa. Nah, bagaimana? Ya, itu konsekuensi. Selanjutnya ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Contohnya, ada anak datang terlambat ke kelas. Di sini kita akan melakukan restitusi. Langkah apa yang akan kita lakukan? Pertama, menanyakan, ya. Terus apa saja? Yo, di sini juga ada ini. Di sini ada ini, namanya menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Ini ada ini. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita biasanya ya setiap hari bertemu dengan murid, tidak terlepas dari yang kelima ini. Nah, itu paradigma dulu atau pemahaman zaman dulu. Di sini ada guru sebagai penghukum, guru membuat rasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau dan manajer. Tetapi melalui restitusi itu murid bisa berkembang dengan baik. Ini merupakan 5 posisi kontrol
manakah yang terbaik kiranya kita sebagai guru? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Teman. Teman. Bagi Mas Ega mungkin teman. Teman. Bagi saya tahu beda sih ya Mas. Iya, itu iya. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, karena keyakinan kelas itu berasal dari murid Ibu Liga, bukan dari guru. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka percaya, itu namanya keyakinan kelas. Setelah diyakini dan disepakati, namanya kesepakatan kelas. Ya, setelah disepakati dan diyakini, menjadi budaya yang positif. Ada alurnya diberikan. Nih, dibuat dalam persyaratan positif. Ya, melalui berbagai cara, contohnya bermusyawarah, diskusi. Di sini ada juga ya per individu. Ini semuanya diberikan kesempatan yang sama. Ini keyakinan kelas ini dibuat seyogyanya, sebaiknya itu mudah diingat dan sedikit. Nah, dan sesuai dengan kondisi kelas setelah sekolah, sehingga hal ini mudah diterapkan. Siapa? Ya, semua warga sekolah maupun warga kelas terlibat untuk membuat keyakinan kelas. Di sini ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada segitiga restitusi. Ini bukan segitiga biru, tapi segitiga restitusi. Ini yang pertama apa ya? Ayo, apa? Menanyakan, apa? Menstabilkan, apa validasi? Iya, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, terus baru menanyakan. Nah, ini adalah tahap segitiga restitusi. Selanjutnya, ini ada poinnya, menstabilkan identitas. Nah, dalam hal ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Maksudnya apa? Berbuat salah itu wajar. Contohnya, kalau ada murid yang berbuat kesalahan, ya seyogyanya sebaiknya kita kurangilah dengan cara menghukum, ibu Dika. Ya, sebaiknya ditanyakan dulu. Karena apa? Murid itu berbuat kesalahan pasti mempunyai tujuan tertentu. Ini dengan kata-kata contohnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ini contohnya ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Ini hal ini perlu penerapan dalam segitiga restitusi mengenai menstabilkan identitas. Itu gimana? Ini biasanya kamu berhak merasa begitu. Ini biasanya ada anak yang berantem, ibu Dika, dipukul, nah gitu ibu Dika. Padahal apa? Kita nggak tahu siapa yang salah. Menanyakan, wah ternyata dia tidak duluan Pak Guru, jadi saya mukul. Nah, kamu itu berhak merasa begitu. Tetapi, ya ibu Dika, alangkah baiknya
Dua-duanya dipanggil untuk diklarifikasi. Nah setelah itu nanti baru yang terakhir, ini tadi baru validasi tindakan yang salah. Kenapa sih bisa kamu berantem sih ya? Mengapa? Apa yang membuat kamu berantem? Terus menanyakan keyakinan kelas maupun keyakinan di sekolah gitu juga. Nah, kenapa kamu berantem? Nah, sudah ya, kamu tahu kan keyakinan kelasnya apa? Iya Bu, iya Pak. Di sini validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah, mereka ternyata para murid kita itu pengen diperhatikan atau juga untuk salah satunya memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu tadi, ya dalam hal validasi. Kenapa sih? Nah, mengapa sih kamu melakukan gitu? Apa yang membuat kamu melakukan begitu? Nah, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk lagi ya. Kamu patut bangga. Contohnya, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contohnya, biasanya ledek nyebut arahnya mau tua dan ini buat saya berantem. Ini ya banyak kan gitu kasus di SD itu, permasalahan di SD ini menanyakan keyakinan kelas berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita terprovokasi secara intrinsik atau dari diri kita sendiri. Tadi ini Bapak Ibu mempunyai dasar yang dapat menjadi acuan dari keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Nih, bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita, ada juga nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nih, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang yang bagaimana sih? Nah, itu. Di sini coba dari ketiga langkah itu dalam segitiga restitusi, adakah yang bisa mencontohkan Butika atau siapa? Gak apa-apa. Pak Ali, ya Pak Ali ini, terutama ini Pak Ali, Pak Guru Ustadz nih, Pak Guru Ustadz. Gak apa-apa nih Pak Ali. Sharing mau kali Butika. Ya. Mengenai segitiga restitusi yang pernah jenengan lakukan. Ya, ini untuk segitiga restitusi ini adalah sebuah solusi bagi anak-anak yang bermasalah ya. Iya Pak. Restitusi ini membandingkan anak kesadaran yang benar gitu ya. Iya. Gitu menyatakan. Nah, di situ ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Dan sebelumnya itu validasi tindakan yang salah seperti itu. Dan di situ anak dikasih anak itu bisa menceritakan kesalahannya, dan di situ nanti apa yang kamu langgar dari keyakinan yang sudah disepakati keyakinan kelas itu. Dan ini sebuah solusi yang sangat bagus Bapak. Iya. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Ali. Nah, ini adalah suatu langkah yang paling bagus di antara 5 posisi kontrol guru Ibu. Ini yang paling bagus, bukan sebagai penghukum. Ya, boleh. Ini ada yang mau nambahin Pak Ali, silakan. Matur suwun sangat. Jadi kita ini di forum diskusi Bu, siapa saja punya hak.
Bapak izin menambahkan sedikit. Jadi ketika seorang guru melaksanakan segitiga restitusi ini, posisinya berarti ketika ada anak yang berbuat salah tidak menghakimi. Biasanya kan kamu seperti ini tidak. Tetapi ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, kita menyadarkan oh ternyata saya berbuat salah seperti ini dan ada istilahnya ada akibatnya. Jadi kita kembalikan lagi ke anak, kamu kayak gini salah apa enggak? Nah, dalam segitiga restitusi ini guru itu menggunakan kata-kata positif untuk menyadarkan anak. Mungkin kuncinya di situ ya Pak. Kata-kata positif yang tidak menghukum anak dan tidak membuat anak merasa bersalah. Gitu. Di segitiga restitusi seperti itu. Jadi bagaimana seorang guru itu ketika anak berbuat salah itu kita mampu menyadarkan anak dengan kata-kata yang positif. Sehingga anak tidak merasa salah. Mungkin itu dari saya Pak sedikit. Terima kasih. Terima kasih banyak atas masukannya. Ini sedikit mengkritik terutama kita semua sebagai seorang pendidik. Kita harus benar-benar bisa menerapkan segitiga restitusi. Dari garis besarnya saja, berarti untuk penerapannya tidak boleh menghukum, menghakimi, apalagi memojokkan. Pada siapa? Siswa yang bermasalah. Ini ada solusinya bernama segitiga restitusi. Selanjutnya ini sudah. Nah, dari sesi ini saya akan coba menampilkan ini ada keyakinan kelas. Nah, ini walaupun sederhana, ini sederhana saja, tetapi di sini mungkin ada yang lebih, mohon maaf, ada yang lebih senior. Ya, ini tadi sudah ada ini. Sederhana saja. Di sini ini karena PDF jadi nggak bisa hitung Ibu. Saya itu menanyakan tentang keyakinan kelas seperti halnya Bapak dan Ibu guru yang lakukan. Disiplin waktu, tidak datang terlambat, ya, harus mengerjakan PR, ada Pak Guru, ada lagi yang itu Pak tidak boleh tidur di kelas, nggak apa-apa. Kita ambil dari motivasi intrinsik anak tersebut supaya apa? Supaya menjadi pribadi yang tanggung jawabnya. Dikembalikan lagi ini ya, ada termotivasi dari diri kita sendiri, dari mereka sendiri selaku murid. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga ada sedikit lah. Ya, mohon maaf Ibu. Nggak apa-apa. Selanjutnya, coba dari ini nanti saya pengen mengadakan sesi tanya jawab atau yang lainnya. Ada yang mau memberi masukan? Terserah, monggo. Ini kan forum diskusi. Semua berhak, istilahnya ya kita sharing-sharing lah. Barangkali ada pengalaman baru baik di kelas, di sekolahan, mengenai budaya positif atau rencana tindak lanjut yang akan disampaikan atau diutarakan dalam forum diskusi ini. Ya, mohon banyak iklannya, iklan transaksi. Ya, pokok Bu Tika mau sharing-sharing nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ya. Mau sharing-sharing nggak apa-apa, silakan. Ya, mengenai penerapan segitiga restitusi, ya, budaya positif dan rencana tindak lanjut supaya apa? Murid terutama di SMA Kejangan 1 itu mempunyai budaya positif yang baik. Ya, di samping itu juga upaya mendongkrak prestasi, terintegritas saja gitu kan. Ini kan momennya banyak sekali.
Monggo ide-ide apa yang akan Bapak Ibu salurkan atau mau Bapak Ibu tuangkan di forum diskusi ini? Monggo Pak Adi atau Bu Tika? Monggo. Monggo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan beragama, bernalar kritis, beriman bertakwa, berakhlak mulia. Monggo Pak Adi. Gak apa-apa, ide juga gak apa-apa wes, ide. Lomba istilahnya gini mana? Kita mengacu karena kan ini kan budaya positif Pak. Tentunya kita upayakan untuk rencana tindak lanjutnya ke depannya seperti apa, atau terus siapa saja Ibu. Terus bagaimana upaya untuk supaya terintegritas dengan prestasi, tentunya dengan budaya yang positif. Moga paling baik ide juga gak apa-apa. Silakan. Oke, Bapak. Saya ingin bertanya, ketika anak melanggar keyakinan keras ya, itu kita kan tidak boleh menghukum. Nah, ketika itu terjadi dan sudah kita restitusi ya Pak ya, itu ternyata anak melanggar lagi itu kedua kali. Ini pertanyaan yang sungguh besar. Tindakannya seperti apa Pak? Terima kasih. Untuk forum ini, monggo ada yang bisa menjawab. Bu Kartika biasanya ini pertanyaan yang sering muncul. Ini saya juga bertanya begitu. Ini masternya master silakan. Ini saya lebih condong ke Bu Kartika karena lebih tahu ya Pak. Namanya juga forum diskusi. Silakan. Baik, ini mungkin menurut saya nih, jadi ketika seorang anak itu kita sudah buat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan terbuat dari hasil keyakinan anak-anak. Jadi pada saat kita membuat di awal nih, pada saat kita membuat keyakinan kelas itu kan kita benar-benar menyadarkan anak bahwa misal nih, kalau keyakinan kelas itu kan menggunakan kalimat yang positif, tidak boleh menggunakan kata tidak. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, keyakinan kelas yang ditulis di kelas maupun diyakini anak-anak itu kan membuang sampah di tempatnya. Ya, jadi menurut saya ketika dari awal kita akan membuat keyakinan kelas itu kita benar-benar menanamkan ke anak ini kata-kata positif ini benar-benar diyakinkan ke anak bahwa ini kesepakatan kita dan kita laksanakan bersama-sama. Berbeda dengan kesepakatan kelas nih Pak. Kalau kesepakatan kelas itu juga dibuat anak-anak secara bersama, tapi kesepakatan kelas itu punya waktu untuk diperbarui ketika ada anak-anak yang melanggar. Misal kesepakatan kelasnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan kemudian ada yang melanggar lagi, nah itu bisa diperbarui. Berarti sesuai dengan istilahnya keadaan, kondisikan kembali lagi ke anak. Nah, kalau kesepakatan kelas itu bisa diperbarui. Tapi ketika keyakinan kelas itu tanggung jawab guru untuk benar-benar menanamkan nilai-nilai. Tadi kan sudah disebutkan sama Bapak, ada nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan ke anak. Iya, ke anak. Jadi sehingga timbul budaya positif. Nah, jadi ketika ada seperti yang tadi Pak Ali sampaikan, ketika ada anak yang sudah melanggar, kemudian guru sudah melaksanakan segitiga restitusi, kemudian melanggar lagi, kita kembalikan lagi ke anak. Jadi kita bisa melakukan segitiga restitusi juga, kemudian kita bisa mengajak teman-temannya, kita kembalikan lagi ke teman-temannya. Jadi secara bersama-sama kita kembalikan keyakinan kelas. Kita kan satu kelas kan punya keyakinan kelas ya. Nah, nanti kita kembalikan lagi, kita benar-benar menanamkan nilai-nilai kebajikan itu. Apa
apa yang diyakini sama anak-anak. Kita juga bisa melakukan pendekatan intrinsik seperti yang tadi Bapak bilang, bahwa segitiga restitusi itu bisa dilakukan dengan pendekatan intrinsik. Jadi pendekatan ke anak ya Pak ya. Jadi itu menurut saya. Monggo barangkali ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Monggo balik. Ya, ini cukup seru ini forum diskusi ini. Ini bagus nih. Saya setuju dengan jawabannya puas sekali. Iya, memang Bu Kartika bisa memuaskan. Oke. Jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Kartika. Berarti intinya setelah melanggar 2 kali Ibu, berarti kita yang namanya kesepakatan kelas kan sifatnya sesuai dengan keadaan. Kalau keyakinan kelas kan dasarnya dari motivasi intrinsik siswa tersebut Ibu. Berarti kembali ke alur belakang Ibu. Betul Bu. Itulah jawaban dari Bu Kartika di forum diskusi ini. Moga Bapak Ibu barangkali ada yang mau menambahkan. Kiranya ini sudah selesai ternyata. Lama-lama kok ternyata ya sudah selesai. Kiranya cukup sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bilang nenyong. Monggo. Belum. Ini kan dari materi. Ya kan penutup belum selesai. Ini saya mengingatkan kembali ada sesi lain-lain untuk peserta kan sesuai dengan tadi ya Mas Bu ya, sesuai dengan kesepakatan diskusi. Yang tepat waktu. Nah tadi kan Pak bagaimana dengan SPG? Ya nggak apa-apa ya Mas Bu. Ya nggak apa-apa, silakan. Tadi kan sifatnya hanya penyampaian materi. Sekarang ada SPG, ya nggak apa-apa supaya lebih dingin balik, lebih puas. Monggo ketiga. Puas. Gak apa-apa, ini kan baru diskusi Bapak Ibu. Semua mempunyai hak yang sama. Gak apa-apa. Ya, kalau tidak adanya saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata maupun ucapan yang dapat menyinggung penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan kegiatan forum diskusi tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Suyojo, akhirnya kegiatan ini sudah selesai dan kami tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini menyampaikan banyak terima kasih, bila mana dalam penyampaiannya ada beberapa orang yang perkataan kurang mengenakan. Saya sampaikan minta maaf setulus-tulusnya. Bila kita dikawal saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.